Madu. Madu adalah cairan kental manis yang dibuat oleh lebah madu dan beberapa serangga lain. Lebah menghasilkan madu dari sekresi gula tumbuhan nekstar bunga atau dari sekresi serangga lain seperti hanidu atau madu serangga. Madu terbentuk melalui regurgitasi, aktivitas enzimatik, dan penguapan air. Madu mendapatkan rasa manisnya dari monosakarida fruktosa dan glukosa, serta memiliki rasa manis yang hampir sama dengan sukrosa atau gula. Nah, lantas bagaimana proses pembuatan madu kemasan yang sering kita konsumsi? Simak video berikut yuk guys! Eits, nanti dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Nah, tahap pertama dalam proses pembuatan madu kemasan adalah pemanenan. Waktu panen biasanya ditentukan dengan perkiraan waktu kira-kira 2 minggu setelah musim nekstar selesai, yaitu musim bunga di mana limbah madu nekstar diperkirakan sudah habis diambil. Tanda yang lebih baik adalah dengan ditemukan tutup lilin pada sel madu. Biasanya sel madu yang telah ditutup mengandung madu dengan mutu yang tinggi, baik aroma maupun kadar airnya. Biasanya sisiran madu yang paling pinggir lebih banyak mengandung madu. Pengambilan sisir madu sebaiknya dilakukan pada sore hari. Tahap kedua adalah ekstrasi. Ekstrasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dipres sisir madunya dengan pres atau dipusing dengan centrifuge. Madu yang diekstrak dengan centrifuge, sisir madunya dapat digunakan lagi. Sedangkan yang diekstrak dengan pengepresan sarangnya hancur, namun dapat dibuat lilin atau untuk bibit bahan sarang baru. Dari sisa hasil pengepresan, sarang bekas dicuci dan dikeringkan. Kemudian dipanaskan sehingga menjadi lilin atau malam. Nah, sebelum diekstrasi, sisir madu dikupas lapisan lilinnya lebih dahulu. Biasanya dengan pisau. Dengan pisau panjang dan tipis, lapisan lilin disingkapkan dari bawah ke atas. Kemudian dilakukan sortasi agar mutunya seragam, khususnya terhadap warna madu. Untuk membedakan warna madu dilakukan sanding atau penyinaran. Dengan begitu, warna madu akan dapat dibedakan menjadi terang, medium, dan gelap. Semakin gelap madu berarti lebih matang, karena lebih kental dan waktu pemeraman yang cukup. Sisir madu yang berwarna muda diekstrak lebih dahulu, baru medium, dan yang terakhir baru yang berwarna gelap guys. Setelah ekstraksi, selanjutnya dilakukan tahap penyaringan dan pembotolan. Meskipun pada ekstraktor biasanya sudah terdapat saringan, tapi biasanya saringan tersebut masih kasar, sehingga pecahan-pecahan malam yang kecil masih bisa terikut. Untuk mendapatkan madu yang bersih, penyaringan masih diperlukan, yaitu dilakukan dengan kain tipis atau kawat penyaring halus. Madu yang bersih dibiarkan pada tempatnya selama semalam untuk menghilangkan udara. Lapisan gelembung udara yang terletak di atas madu kemudian dilepaskan. Madu yang telah bebas dari gelembung udara dinamakan clear honey atau run honey. Penyaringan madu atau honey strainer digunakan untuk membersihkan madu. Untuk tujuan tersebut dapat digunakan alat yang disebut OAC honey strainer. Prinsip pembersihan tersebut yaitu dengan cara memasukkan madu pada suatu seri keranjang kawat. Bentuk alat tersebut adalah tangki silinder yang berisi 4 buah keranjang kawat yang berbeda ukurannya. Madu dialirkan dari tengah pada keranjang terkecil dan mengalir keluar menuju ke pinggir dinding tangki. Keranjang paling dalam dengan kawat jarang-jarang dan semakin ke pinggir semakin sempit. Agar penyaringannya berjalan baik, biasanya dilakukan pada suhu 350 Celcius. Madu yang sudah bersih dituangkan ke dalam botol secara perlahan, sehingga menyentuh bibir botol dan mengalir menelusuri dinding dalam botol. Agar proses pembotolan berjalan baik, perlu diadakan pemeriksaan terhadap kebersihan botol. Di samping botol harus dicuci bersih dan dikeringkan. Yang sering dilupakan ialah memeriksa tutup botol terutama bagian dalam. Baik bagian luar dan bagian dalam tutup botol harus benar-benar bersih. Etiket diletakkan pada botol sebelum dilakukan pengisian dengan madu. Jumlah madu harus cukup banyak, serta tingginya harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Baru kemudian dilakukan penutupan dengan sempurna. Penimbangan madu dalam kaleng dilakukan sebelum ditutup, dan madu dapat ditambah bila ternyata kurang beratnya sebelum ditutup rapat. Tapi jangan kaget ya guys, madu yang jernih setelah beberapa waktu dalam penyimpanan kemudian berubah menjadi berkabut, tidak tembus cahaya dan menjadi kurang kental. Perubahan-perubahan tersebut dianggap normal loh, dan biasanya tidak akan mempengaruhi mutu dan rasa madu. Nah, itu dia guys, proses pembuatan madu kemasan yang sering kita konsumsi. Madu kemasan favorit kalian yang mana nih? Komen di bawah ya.
Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.